Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di materi selanjutnya dari bab energi, usaha energi dan daya. Untuk kali ini penutup dari energi itu ada energi mekanik. Lebih tepatnya hukum kekekalan energi mekanik. Sebelumnya sudah kita temukan ya bahwa energi di alam ini tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan, sesuai dengan kemarin yang Ibu katakan ya, kalau energi itu hanya berubah bentuk. Jadi jika gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda bersifat konservatif, maka total usaha yang dilakukan sampai kembali ke kedudukan semula ya, atau disebut satu siklus, itu biasanya nol, karena dia kan kembali lagi ke bentuk semula. Atau energi yang dimiliki benda itu energinya tetap. Oke. Nih di sini kita uraikan dulu rumus awalnya. Jadi pertama ada sebuah benda, masanya itu M. Si bendanya bergerak vertikal ke atas. Pada ketinggian benda H1, kecepatannya itu V1. Setelah ketinggian bendanya mencapai H2, kecepatannya berubah menjadi V2. Nah, jika gaya gesek benda dengan udara diabaikan, akan memenuhi hukum kekekalan energi mekanik. Ingat ya, gaya geseknya diabaikan. Jadi usaha yang dilakukan pada benda sama dengan negatif perubahan energi potensial. Ingat ya, energi potensialnya itu sama dengan negatif. Maka W usahanya itu sama dengan negatif MGH2 dikurangi MGH1, karena dia ada di dua posisi. Ini yang untuk energi potensial. Yang ini energi potensial. Ingat, negatif perubahan energi potensial. Nah, sedangkan usaha yang dilakukan si bendanya itu juga disebut sama dengan perubahan energi kinetiknya. Kalau yang ini positif, jadi dia tidak ada tanda negatif di depan di sini. Maka usaha, rumusnya itu usaha sama dengan 1/2 dikali massa dikali kecepatan benda di titik kedua dikuadratkan dikurangi setengah massa dikali kecepatan benda pertama dikuadratkan. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa simpulkan. Kita masukin dulu usaha sama dengan usaha ya. Jadi usaha yang ini itu usaha dari energi potensial, dan yang ini usaha dari energi kinetik. Kita masukin dulu, dan negatif yang dari sininya hilang karena dia pindah ruas ke depan. Lalu yang ini tinggal turun. Oke, dan kita pisah pada keadaan 1, keadaan 1, keadaan 2, keadaan 2. Maka MGH1 ditambah setengah massa dikali kecepatan 1 dikuadratkan, dan yang ini massa dikali gravitasi dikali ketinggian benda pada posisi 2 ditambah setengah massa dikali kecepatan di posisi 2 dikuadratkan. Maka jadilah seperti ini. Kalian lihat-lihat. Yang ini kan ini energi potensial pertama nih. Kita bisa tuliskan dengan seperti ini. Yang ini energi potensial 1. Coba hapus dulu coret-coret. Jadi yang ini energi potensial 1, EP1, yang ini energi kinetik 1, yang ini energi potensial 2. Kan susah, 2. Yang ini energi kinetik 2. Gitu. Kita buat seperti ini, maka jumlah energi potensial dan energi kinetik disebut energi mekanik. Jadi satu ruas ini itu biasa kita sebut dengan energi mekanik, karena energi mekanik itu merupakan penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetiknya. Jadi yang ini energi mekanik 1 nih pada kondisi ke-1, dan yang ini energi mekanik 2 pada kondisi kedua. Gitu. Sehingga dari persamaan di atas dinamakan hukum kekekalan dari energi mekanik. Maka nilai rumusnya atau rumusnya itu adalah EM sama dengan
energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik dan nilainya konstan. Jadi kalau energi potensialnya tinggi maka energi kinetiknya yang rendah. Kalau energi kinetiknya rendah maka energi potensialnya yang tinggi. Sehingga energi mekaniknya tetap. Kalau 5 berarti energi mekaniknya 5 nih, berarti energi potensialnya 3, energi kinetiknya 2. Kalau misalkan energi kinetiknya yang tinggi, maka energi kinetiknya yang 3, energi potensialnya yang 2. Hasil akhirnya itu akan tetap. Oke. Nah, jadi di sini juga dapat disebutkan bahwa jumlah energi kinetik dan energi potensial suatu benda bernilai tetap jika gaya-gaya yang bekerja pada benda bersifat konservatif. Oke. Kita ke contoh biar lebih kebayang. Jadi untuk contoh yang pertama ini ada sebuah benda. Ini bendanya. Dia meluncur tanpa gesekan pada lintasan seperti pada gambar ini lintasannya. Bentar. Oke, kita langsung ke contoh. Di sini sebuah benda meluncur tanpa gesekan pada lintasan seperti pada gambar ini lintasannya ya. Benda tersebut dilepas pada ketinggian H sama dengan 4R. Seperti ini di sini. Ini H-nya, tinggiannya H-nya. R itu adalah jari-jari dari si lingkaran ini dengan R1-nya, R-nya itu sama dengan 1 meter. Jadi ini dari sini ke sini itu 1 meter, lalu ketinggian dari sini ke sini itu 4R, maka 4 kali 1 4 meter berarti ya. Ketinggian yang ini. Berapakah kecepatan pada lintasan? Berapa kecepatan pada titik A di sini di titik A. Jadi ini tuh kayak roller coaster ya. Menuki ke bawah, terus dia memutar di sini, lalu ke sana. Jadi ada putaran di sini. Oke, maka kita tuliskan dulu apa-apa saja yang kita ketahui. Yang pertama itu ketinggian B-nya itu 4R, terus R-nya itu 1, ini ya, 1. Lalu maka si ketinggiannya ini itu merupakan 4R kan, berarti 4 ketinggiannya. Dan untuk ketinggian di A itu dia di sini di tengah-tengah. Set. Berarti dia 2R. Maka ketinggiannya 2. Lalu massa A itu sama dengan massa A, jadi massanya tetap massanya tetap. Terus kecepatan di B-nya itu 0 karena kan dia dilepas, berarti ketinggiannya 0, tidak ada dorongan. Kalau ada dorongan berarti kecepatannya bukan 0. Kalau ini dilepas berarti dia bergerak, diam dulu baru bergerak gitu, 0. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan itu kecepatan pada titik A ini ya. Yang pertama akan kita uraikan itu energi mekaniknya yang pertama ya. Energi mekanik di titik B itu sama dengan energi mekanik di titik A. Karena ingat tadi kata ibu energi mekanik itu konstan yang ini ya. Maka hanya akan berubah di energi potensial dan energi kinetiknya saja. Oke, jadi energi potensial di titik B itu ditambah energi kinetik di titik B sama dengan energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A. Oke, kita masuk ke rumus yang tadi. MGH di titik B ditambah setengah massa dikali V di titik B, kecepatan di titik B dikuadratkan itu sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian di titik A ditambah 1/2 massa dikali kecepatan di titik A dikuadratkan. Oke, bisa ya. Jadi kita nanti nyari VA itu yang ini. Oke, kita lanjut. Tinggal kita masukin semua ya, sudah ada ininya. Masanya ada, gravitasinya ada, ketinggian di titik B-nya ada. Setengah. Ya oke, kita yang ini agak ada yang kurang ya. Kita tulis lagi di sini ya. Masanya tadi itu M. Lalu gravitasinya 10 ya. Lalu ketinggian di titik B-nya itu dia ini ya 4 sama dengan ditambah setengah masanya M V2B B2B kuadrat V B 4 dikuad
kuadrat. Ini VB 0. Loh, kok nggak connect? VB nya 0. Jadi massa dikali 10 kali 4, 10 kali 4 40. Jadi 40 M ditambah 1/2 ini 0 ya hasilnya. Setengah M 0, berarti ini 0. Oh iya benar.